그 대형 사고를 쳤는데 어느 병원에서 널 받아 알았다고. 돈도 없는 게 대체가 꼭 다 갖다 바쳐도 1년은 더 다녀야 돼. 수 없냐? 아니지. Awal cerita diperkenalkan seorang wanita yang bernama Yong. Ia baru saja mengalami mimpi buruk tentang dunia kerjanya. Tiba-tiba, ponsel Yong berbunyi, itu adalah panggilan dari pihak bank. Yong memiliki utang sebesar 50 juta yang sudah jatuh tempo. Untuk mendapatkan penangguhan, Yong harus menyertakan surat keterangan bekerja. Jika tidak, ia akan disidang dan seluruh asetnya dapat disita. Yong pun kembali melamar pekerjaan di sebuah rumah sakit. Sebenarnya, ini bukan kali pertama ia bekerja di sana. Sekitar 4 tahun lalu, Yong pernah menjadi residen di rumah sakit tersebut, namun ia berhenti karena suatu alasan. Di sana, Yong bertemu kembali dengan seniornya yang bernama Duon. 4 orang lainnya juga merupakan residen tingkat pertama yang baru saja diterima. Mereka adalah Sabi, mahasiswa terbaik dari universitasnya, Namkyung, seorang wanita yang terlihat tenang namun sensitif, Jail, mantan idol K-pop yang populer pada masanya, Yong, yang merupakan mantan residen di rumah sakit ini 2 tahun yang lalu. Keempat residen ini akan berada di bawah bimbingan Duon. Mereka pun mulai menyelesaikan tugas masing-masing. Pada hari pertamanya, Yong bertugas di ruang operasi bersama Dr. Seo sebagai pembimbing. Dr. Seo dikenal sebagai Dr. Killer dan dijuluki si nenek sihir. Pada pertemuan pertama, Dr. Seo langsung mengejek Yong karena memakai 2 pasang sarung tangan tetapi tidak melakukan apapun selama operasi. Dr. Duon pun akhirnya mengajari Yong cara menjalankan tugasnya dengan benar. Tidak hanya Yong yang bermasalah. Jill juga mendapat teguran dari Dr. Cha, seniornya, karena terus menelepon selama jam kerja. Saat waktu makan siang tiba, Dr. Duon mengambilkan lauk untuk Yong dan mereka makan bersama. Tampak cukup akrab. Usai makan siang, Yong kembali ke ruang operasi bersama Dr. Seo. Namun lagi-lagi ia ditegur, kali ini karena meminta tisu pada perawat. Dr. Seo menjelaskan bahwa di ruang operasi tidak ada tisu, yang tersedia hanyalah kasa. Yong juga dimarahi karena tidak membuang benang bedah setelah operasi, karena ia tidak tahu kemana harus membuangnya. Akibatnya, ia dihukum berdiri di sudut ruangan selama operasi berlangsung. Sementara itu, di lobi rumah sakit, Namkyung menangis histeris karena takut melihat pasiennya yang hendak melahirkan. Bahkan tangisannya lebih parah daripada pasien itu sendiri. Sabi juga menghadapi kesulitan karena pasien yang ditanganinya menolak menandatangani surat persetujuan operasi. Pasien tersebut merasa tidak adil karena selama ini ia hidup dengan baik tetapi malah terkena penyakit yang serius. Sabi menjelaskan kalau semua itu tidak ada hubungannya. Setelah bekerja, Yong pulang ke apartemen. Di sana, ia bertemu dengan Dr. Duon. Yong kembali mengingatkan bahwa sesampainya di rumah, mereka tidak boleh membicarakan urusan rumah sakit. Duon pun bertanya, mengapa mereka juga tidak boleh membicarakan hubungan pribadi mereka di tempat kerja. Yong menjawab bahwa itu tidak ada gunanya. Saat makan malam bersama keluarga, kakak Yong menanyakan bagaimana kinerja Yong di rumah sakit. Duon menjawab bahwa kinerjanya lumayan, bahkan menyebutkan bahwa hari itu Yong sempat dihukum karena lupa membuang benang bedah. Mendengar hal itu, Yong melotot ke arah Duon karena merasa kesal hal tersebut diungkapkan. Kakaknya kemudian menasihati Yong agar bekerja dengan baik, karena jika tidak, ia tidak akan mampu melunasi utangnya yang mencapai 50 juta. Yong merasa kesal karena kakaknya membahas soal utangnya di depan orang lain. Kakak Yong meminta Yong untuk berterima kasih kepada Duon karena ia yang memasukkan Yong agar diterima bekerja di rumah sakit. Yong merasa terkejut karena selama ini proses penerimaan tersebut ternyata dibantu Duon dan ia merasa itu penyalahgunaan wewenang. Namun Duon tidak terlalu menanggapinya dan pergi ke rumah sakit. Setelah itu, keesokan harinya di rumah sakit, Yong kembali melakukan kesalahan. Ia melapor kepada Dr. Seo bahwa pasiennya sudah pembukaan lengkap dan siap melahirkan, padahal belum waktunya. Ternyata setelah diperiksa oleh Dr. Seo, pasien Yong baru mengalami pembukaan 2. Dr. Seo mengatakan bahwa satu-satunya hal yang lengkap di ruangan itu hanyalah kemarahannya terhadap Yong. Ia kemudian memanggil Dr. Duon dan menegurnya karena kesalahan yang dilakukan oleh Yong. Dr. Seo meminta agar Dr. Duon bisa membimbing Yong dengan lebih baik di tempat lain.
Sabi melihat bahwa Dr. Duon berhasil mendapatkan tanda tangan dari pasien yang sebelumnya menolak menandatangani surat persetujuan operasi. Sabi mengatakan bahwa dirinya terlambat selangkah dari Dr. Duon. Ia merasa bahwa jika tidak terlambat, laporannya pasti sudah selesai sejak sore dan ia bisa menjadi yang pertama menyelesaikan tugas. Menanggapi hal itu, Dr. Duon menjelaskan kepada Sabi bahwa menjadi yang terbaik di rumah sakit bukanlah hal yang paling penting. Ia menasihati bahwa sebagai dokter, Sabi harus mengutamakan kepentingan pasien daripada ambisinya sendiri, karena itulah kunci keberhasilan dalam dunia medis. Sementara itu, Yiyong kembali menelepon Dr. Duon dan menyampaikan bahwa pasiennya sudah mengalami pembukaan lengkap dan akan segera melahirkan. Dr. Duon tampak ragu karena sebelumnya Yiyong sempat salah dalam menilai kondisi pasien. Ia pun mengatakan bahwa jika Yiyong kembali melakukan kesalahan, ia bisa saja dipecat oleh Dr. Seo. Namun Yiyong menjawab dengan santai, mempertanyakan apakah hal itu penting, lalu memintanya segera menghubungi Dr. Seo. Yiyong pun membawa pasien tersebut ke ruang bersalin. Namun, sebelum sampai, saat masih berada di koridor, Yiyong menyadari bahwa bayi pasien itu akan segera lahir. Ia segera mengenakan sarung tangan dan membantu proses persalinan di tempat itu juga. Akhirnya, bayi dan ibunya lahir dengan selamat dan dalam kondisi sehat. Dr. Seo, yang mendengar suara tangisan bayi, segera keluar untuk memeriksa keadaan mereka. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, pasien itu menyampaikan bahwa Dr. Yiyong telah berjuang keras demi keselamatannya. Meskipun begitu, Dr. Seo tetap menegur Yiyong karena membiarkan pasiennya melahirkan di koridor. Ia menanyakan apakah Yiyong menyadari kesalahan yang ia lakukan hari itu. Yiyong mengakui bahwa dirinya melakukan dua kesalahan. Pertama, ia tidak memeriksa kondisi pasien secara berkala, padahal pembukaannya baru mencapai 2. Kedua, ia tidak memantau perkembangan pasien dengan baik, sehingga melewatkan fase aktif dan gagal memperkirakan waktu persalinan. Dr. Seo kemudian memintanya untuk pergi dan bersyukur kepada Tuhan karena ibu dan bayinya selamat. Ia menyampaikan bahwa kali ini, Yiyong masih diberi kesempatan.